Bedanya kalau dulu itu kan hampir semua lahan ini dibuka. Jadi karena kita fokusnya jualan ya, jadi lebih banyak kerja juga, lebih banyak lahan dibuka juga, sayuran lebih macem-macem ya. Jadi kita tiap minggu ada hasil yang bisa kita jual. Awal tahun ini udah mulai mikir, kayaknya mendingan dibagi karena nggak worth it juga jualan. Kalau kita mau nyari profit itu kayaknya nggak sepadan kayaknya. Saya mutusin untuk ya udah deh kita bagi-bagi sayuran. Terus nggak lama kemudian kan pandemi ini kan, mendingan dibagiin karena banyak orang butuh kan. Jadi akhirnya mulai dari situ kita mutusin sayuran kita bagi-bagi ke warga sekitar secara gratis. Awalnya saya ikut PGB, kemudian Suhu itu minta bantuan saya untuk membantu di kebun ini, mengelola kebun ini gitu. Akhirnya saya terjun, ya saya bilang ya saya coba dulu lah, saya beradaptasi dulu dengan sekitarnya. Karena latar belakang sebagai petani kan nggak ada saya, paling kakek saya sama ayah itu orang itu. Nah akhirnya saya coba dari bulan ke bulan terus akhirnya sampai sekarang ini saya terus dipercaya lah ya oleh Suhu untuk mengolah kebun ini, melanjutkan. Ini salah satu siswa dari Bango Putih Persilatan yang dia belajar di sini untuk silat. Tapi di waktu luang karena tidak ada waktu latihan, dia juga bantu kita di sini. Kebetulan dia punya kemampuan juga itu. Jadi karena dia juga senang dalam ini apa bertani ya. Karena di negaranya dia juga pernah bertani gitu. Jadi dia di sini ingin bantu ya. Selama latihan tidak ada jam latihannya tidak ada, dia ikut di kebun kita, bantu kita gitu di sini. Picking the weeds or picking the kangkong? No, the weeds. Oh, the weeds. Sorry. Well, gardening has always been a passion of mine in America, and so it's nice to be able to participate and help in the garden here in Indonesia. Yeah, yeah. Practicing silat and working in the garden goes hand in hand. Oh, yeah. We say life is silat and silat is life. Oh, silat, ya ya.
farming here. It's challenging, but it's fun. Definitely learn a lot about the climate and working or helping Pajoko, working with Pajoko. Experiencing the rainy season, because in America we have 4 seasons, summer, fall, winter, spring, and so here it's just 2 seasons, dry and wet. So. Orang bilang katanya kalau tanpa pupuk kimia gitu, ininya kurang baik. Ini buktinya daunnya kan tumbuhnya bagus-bagus semua kan. Rata-rata sayuran tuh 25 hari sampai 30 hari lah. Kita beli di toko toko yang khusus ngejual bibit-bibit sayuran, beli situ. Maksudnya kalau kita ngebibit kan lama gitu kan. Sedangkan kita perlu juga harus memproduksi ya, harus ini. Jadi kita beli bibitnya aja, langsung tanam, beberapa ini bisa dipanen, langsung kita bagi-bagikan lagi gitu. Ini bisa nih. Ini juga kalau terlalu tua kan nggak enak juga kan. Ya hampir semualah sayuran ya kalau terlalu tua tuh lihat daunnya gitu. Kesulitannya jual di lokal itu mereka tuh belum organic minded ya, dan mereka belum banyak mengetahui tentang manfaatnya kita makan yang dari organik gitu. Mereka selalu menyamakan bagaimana ya, sama aja kan dengan sayur biasa katanya. Nah, terpaksa kita kan harus menjelaskan. Nah, makan waktu itu kan menjelaskan, nerangin organik itu bagaimana, apa manfaatnya. Nah, itu yang membuat kesulitan kita tidak menutup ya kebutuhan kita gitu. Mari kita kembali ke gubuk, di mana di situ ada pembuatan kompos yang diceritakan tadi di kebun tentang bahan-bahan pupuk yang kita pakai, yang mana kita hanya pakai kompos saja tanpa lain-lainnya itu. Asli hanya kompos saja. Dan ini kompos ini saya buat campuran berbagai macam jenis jenis dedaunan ditambah dengan pupuk kandang, kemudian juga dengan itu yang ini ini adalah juga pupuk juga. Ini udah dicampur kami, ini dicampur dengan daun-daun bambu yang dibakar. Jadi itu daun bambu itu dibakar jadi abu, abunya dicampur ke sini. Ini juga buat pupuk juga itu. Jadi dicampur dengan kotoran kambing juga, baru disebar. Kalau untuk permulaan kita nanam bibit, nah atasnya kita aburin ini gitu. Sekali kita nggak menggunakan pestisida ataupun pupuk-pupuk kimia ya, kita pure dari ini aja, dari kompos, dari ini gitu. Nah, kenapa saya pakai campuran air? Karena pembusukannya lebih cepat, jadi lebih cepat dipakai. Kalau begini kan kita nunggu busuknya agak lama gitu ya, makan waktu gitulah. Nah, kemudian ya saya cari pikir-pikir sendiri gitulah, gimana caranya ya. Nah, udah saya coba dengan direndam dulu dengan air direndam 1 minggu. Setelah dia membusuk dan sudah dicampur
dengan rumput-rumputan atau dedaunan ya, dedaunan yang itu baru kita siramin dan ternyata cukup baik ya hasilnya. Kemudian juga kenapa ini kita biarkan begini, karena ini sebagai apa ya, istilahnya green belt ya. Jadi untuk pengaman. Karena apa? Dengan banyaknya rumputan gini, hama itu tidak makan kesayuran. Mereka kan cukup makanan. Nah seperti kadal. Kadal itu makan ulat-ulat yang ada di tumbuhan ini kan, dia makan. Terus capung. Capung itu kalau pagi terbang di sini, dia cari kutu-kutu yang ada di ini, di apa namanya, di tumbuhan ini. Ada beberapa jenis kutu yang mereka ini. Nah itu jadi ya apa, kita saling inilah dengan alam ini, saling mengisi, saling menginikan ya. Nah ini apa, pembantu saya nih Pak Anwar, dia yang juga ikut mengelola di sini. Mau nanam buncis, baru mau disiapin nanam buncis. Saya hobi dalam tanaman gitu, jadi nggak terlalu kaget gitu ya. Begitu saya terjun ya langsung saya ngikutin yang lama, terus saya terlanjutkan. Organik itu kan istilah aja kan. Sebetulnya kalau kita kembali lagi zaman nenek moyang kita semua kan organik dia. Dia nggak pernah pakai kebetulan waktu itu belum ada bahan-bahan kimia. Tapi mereka pakai ini semua kan, alam semua kan, dari pupuknya dan dari kompos-kompos itu kan dia ini kan. Jadi sebetulnya organik itu lebih apa ya, lebih mudah dan lebih murah sebetulnya biayanya daripada kita harus tiap kali beli ini. Seperti saya kan kambing, saya nggak kotoran kambing saya nggak beli, karena di sini ada yang piara kambing. Dia piara kambing perlu rumput kan, ya udah kita kerjasama aja. Beraknya buat kita, mereka ngambil rumputnya dari kita gitu, jadi mereka tetap bisa ini. Sebenarnya sih 5 tahun yang lalu kita udah pernah bikin perkebunan organik, terus kemudian vakum, terus kita mulai lagi 2 tahun yang lalu mulai nanam lagi sayuran organik. Latar belakang sebenarnya ingin bikin sesuatu supaya anggota PGB yang lainnya tertarik untuk berkebun di sini. Jadi untuk kadang kan kita ada acara workshop atau acara kayak latihan di sini ya, jadi sambil mengenalkan kebun, mengenalkan organik itu apa. Karena di sini udah ada ayah saya sama satu pekerja yang ngurusin kebun, yang ngerawat. Tantangannya kita harus ngolah lagi tanahnya, karena kan udah vakum ya, berapa lama vakum, kita harus buka lagi lahan, karena kita ngerjain sendiri. Terus apalagi ya tantangannya ya, jalan dari kebun, dari padepokan ke kebun, terus pengairan juga, itu yang lebih berat karena awal-awal kita harus secara manual ya, ngambil air dari bawah ke atas, terus ini buka-buka lahan lagi, nanam-nanam, itu aja sih kendalanya. Bedanya
Kalau dulu itu kan fokusnya jualan ya, jadi lebih banyak kerja juga, lebih banyak lahan dibuka juga, sayuran lebih macem-macem ya. Jadi kita tiap minggu ada hasil yang bisa kita jual. Yang sekarang ini karena cuma bertiga, jadi kita mulai sedikit-sedikit dulu. Terus dipikir makin kesini musim hujan, karena nggak kuat air kan selada itu kan, jadi gagal panen lah, busuk apa segala macem. Udah mulai mikir, saya kayaknya mendingan dibagi karena nggak worth it juga jualan. Kalau kita mau nyari profit itu kayaknya nggak sepadan kayaknya. Itu saya mutusin untuk ya udah deh kita bagi-bagi sayuran. Terus nggak lama kemudian kan pandemi ini kan, mendingan dibagiin karena banyak orang butuh kan. Jadi akhirnya mulai dari situ kita mutusin sayuran kita bagi-bagi ke warga sekitar secara gratis. Tergantung banyaknya sayur, tergantung banyaknya panen. Jadi bisa 5-6 rumah, bisa 10 rumah. Jadi kita tergantung banyaknya aja nih lagi panen apa, macamnya berapa. Jadi tergantung dari sayurannya. 'Sekarang kita mau ke rumah warga, mau bagi-bagi sayur yang tadi udah kita panen sama Pak Joko sama Anwar. Jadi ke beberapa rumah aja karena cuma baru sebagian sayuran yang dipanen. Jadi kita mau ke beberapa rumah sekitar sini. Perkenalkan sayuran organik, dan ternyata susah juga ya kalau ternyata susah gampang karena apa bedanya, terus kan ini sama-sama sayuran tapi kalau untuk beberapa orang yang udah nyoba, mereka rasain bedanya karena lebih manis. Terus si daun kalau kayak apa ya, kangkung, caisem gitu lebih kering, lebih crunchy dan lebih tahan lama, nggak cepet layu. Kalau misalnya ditaruh di luar pun tahan lama, masih tetap. Kadang kalau dari yang bukan organik kan berapa hari udah busuk, udah layu lah. Kalau ini masih bisa tahan lama, lebih tahan lama lah. Mereka seneng banget. Mereka lebih feedbacknya itu malah mereka minta lagi karena ternyata sayurnya lebih enak, lebih manis, lebih segar kali ya. Jadi baik sih feedbacknya, mereka seneng banget. Ini mau bagiin sayuran. Aduh, terima kasih. Iya. Terus bayam. Terima kasih. Ya. Perbedaannya kalau makan sayur organik lebih ke tubuh lebih segar gitu. Terus perbedaannya juga kalau sayur organik tidak mudah busuk, lebih tahan lama.
kali. Harapannya mudah-mudahan Giping Farm lebih banyak menanam sayurannya, jadi lebih bisa berbagi dengan masyarakat di sini. Terima kasih juga telah bagi-bagi sayuran kepada kami, sangat membantu sekali, apalagi di masa pandemi seperti ini. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan ada itu dapat dari itu PGB, mudah-mudahan sayurnya lancar, banyak, lebih banyak lagi dari sekarang. Kalau bisa kita bisa berkembang lagi ya, supaya bisa lebih banyak lagi kita memberi kepada masyarakat yang betul-betul perlu dibantu gitu ya. Dan kita juga belum tahu kan ini COVID ini sampai kapan gitu kan, nggak tahu ini ya, nggak ada batasannya ya. Sampai kapan dan berarti mereka kan lebih membutuhkan lagi gitu ya. Nah, ya harapan saya ingin bisa lebih dikembangkan lagi sehingga bisa lebih banyak lagi kita membantu ya masyarakat yang membutuhkan gitu ya, perlu dibantu gitu kan.